Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Oke, jadi udah bosan ya BTC Ethereum, kadang BNB ya kan. Nah, jadi di sini aku mau update 5 ya koin yang masih ada di porto aku dan possible price exitnya. Ingat, bentar lagi Agustus sesuai dengan trading plan aku, kemungkinan atau possible aku exit full market itu di Agustus. Kapan bang? Apakah awal, pertengahan, atau akhir? Ya kita lihat sama-sama karena sekali lagi everything is about confirmation ya. Kalau belum ada confirmationnya, belum ada pergerakan yang men-trigger kenapa harus exit, ya kita tunda dulu kayak gitu ya. Nah, yang penting nanti kalau untuk exit tentu kita harus melihat fundamental, kemudian price actionnya, kemudian indikator dan juga news yang men-trigger kita harus exit. Oke. Oh ya, disclaimer on video ini disponsori oleh Binance. Jadi terima kasih kepada Binance. Jadi bagi kalian yang belum daftar Binance, silakan daftar Binance menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus 20% kickback dari setiap transaksi yang kalian lakukan. Karena jikalau kalian trading di Binance terus, kalian bisa menghemat 20% per transaksi. Fee-nya per transaksi kalian hemat sampai dengan 20%. Daripada kalian bayar ke exchange 20%, mending dibalikin sama kalian, ya kan? Kira-kira itu aja. Jadi langsung aja kita ke chartnya. Let's go. Inilah dia 5 koin rekomendasi CV untuk exit sampai di Agustus 2025. Let's go. Oke, di sini kita udah di UI ya, user interface Binance ya, di PC atau di laptop, dan ya ini web version bukan APK version gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum daftar Binance dan ingin menggunakan Binance juga dan ingin dapat bonus, jangan lupa mendaftar menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan 20% kickback dari setiap transaksi yang teman-teman lakukan. Oke. Wah, sorry guys, agak berkeringat guys, soalnya aku buka jendela ya. Nah, jadi 5 koinnya ya sebenarnya udah salah. Ya, satunya ini. Oke. Nah, jadi inilah dia 5 koinnya ya. Kita akan memulai bahas dari yang paling MCAP-nya gede, yang menarik dulu ya. XRP menarik, kemudian INA menarik, kemudian CAT juga cukup menarik, kemudian ACH menarik, dan FED sebenarnya menarik juga. Tapi oke ya. Nah, jadi untuk Binance ini guys, dia udah ada yang namanya Binance Alpha. Jadi kalian bisa lihat juga koin-koin yang belum listing di exchange. Di sini kalian bisa beli menggunakan USDT secara langsung. Jadi kalian nggak perlu nge-swap pakai BNB atau apa lagi atau Solana lagi. Jadi bisa swap di Binance menggunakan USDT secara langsung. Nah, untuk kriptonya juga di sini udah banyak banget, untuk yang spot, untuk yang feature, semuanya lengkap ya. Kalian mau yang RWA, meme, payments, AI, layer 1, layer 2, metaverse dan lain-lain sebagainya, itu semua tuh udah lengkap banget. Jadi kalian pilih aja kategori yang kalian sukai. Oke. Nah, ini yang terbaru. Kalau aku sih jujur aku suka yang ini, yaitu adalah liquid staking, yaitu koin-koin yang memungkinkan kita dapat token gratis dan membungakan uang kita. Oke. Nah, jadi lanjut aja. Yang pertama adalah XRP ya. Nah, kita pergede ya. Nah, guys, kemarin XRP itu udah aku buat ini video bekas yang kemarin ya. Nah, waktu itu XRP itu masih di sini kok nggak salah ya. Masih di sini ya. Target kita tuh di 2,7 dan udah hit dan bahkan dia udah naik. Nah, jadi sebelum exit ya, target XRP aku ya masih sama ya, di 4,5. Pertanyaannya, bang, sampai nggak ke sana bang gitu ya. Nah, aku sebenarnya memang jujur aku udah TP 50% waktu itu, waktu dia di sekitar 28 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum turun ini ya aku udah sempat TP gitu 2,8 ya, karena menurut aku kemarin all time high ya, itu di beberapa saat yang lalu itu udah lumayan gede juga dan lumayan tinggi, yaitu di sekitar 3,4, dan kemarin XRP itu ngehit ke 3,6 ya, kurang lebih lah ya. Nah, jadi target aku untuk exit all XRP itu di sekitar 4 sampai 4,5, maksimal harusnya di $4,5 ya. Kita tarik berdasarkan Fibo-nya. Nah, jadi merasa, bang, masih cocok nggak seroknya bang? Oh, kalian sebenarnya a little bit late lah sebenarnya. Tapi aku nggak berani risk taker atau mencari ini lagi ya, mencari resiko lagi. Tapi so far harusnya kalau misalnya dia dibalikin ke harga $3, ini kan 3,2 ya, $3 itu
mungkin opportunity yang terbaik karena selain dia RBS juga dia support. Nah, di sini banyak merah wick merah yang possible di sini akan dijemput plus RBS-nya di sini ya. Nah, jadi sekitar around Fibo 0,7 dan juga area RBS-nya. Oke. Next. Oke guys, next yang kedua adalah INA. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu di sini INA ya. Dan beberapa hari ini cukup banyak yang tercengang gitu ya, karena ya selain lagi pump gila-gilaan, kalau kita perhatikan juga di sini liquid mapnya itu cukup tebal ya, ada di sekitar harga berapa ini 0,8an ya, kalian bisa lihat 0,8 itu ada sedikit order block yang cukup banyak dengan total 13 juta dolar ya di 0,8, artinya sedikit lagi. Tapi kita lihat dulu seperti apa, kenapa banyak di sana, dan di 0,6 itu lumayan banyak juga order, yaitu 3 jutaan, tapi memang lebih banyak yang ini sih gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita lihat ke chartnya. Ya, INA ini benar-benar cantik sekali, cantik top Marco top, dan kemarin juga sempat terjadi double top yang memang mengharuskan beliau ini turun, dan sejatinya dia memang udah harus turun kemarin gitu ya. Nah, untuk INA ini baru di level breakout ya. Nah, ini harusnya di level breakout dan ya volumenya cukup strong juga. Dan target untuk INA itu memang di sekitar harga itu tadi guys ya. Jadi aku nggak expect dia bakal new all time high atau apa dan sebagainya, nggak. Jadi target aku cuma di 0,77 sampai dengan 0,9 gitu. Jadi wah, $1 pun nggak sampai bang, nggak sampai menurut aku ya, karena ya ini udah dekat dengan time-nya, waktunya gitu. Jadi di sekitar 0,77 dan juga di 0,9 untuk INA. Ya sebenarnya memang kalau dilihat dia membentuk double bottom yang perfectly sangat cantik gitu ya di sini ya. Nah, dia bentuk double bottom yang sangat cantik, tapi kayaknya cycle-nya ini kurang panjang untuk dia bisa naik lebih jauh lagi. Ya memang kita udah sempat merayakan ENA Pesta waktu itu ya. Waktu itu di harga sekitar 1 sampai $1 sekian lebih gitu ya. Waktu itu hype banget pokoknya Ethena, everywhere Ethena ya, USDE, Ethena, dan sekarang ya kayaknya akan balik ke zona itu lagi kayak gitu. Oke. Nah, kita udah bahas INA, selanjutnya kita akan bahas apa tadi, yaitu adalah CAT ya. Simon CAT. Oh ini ya. Nah, itu udah terbang tinggi bang. Yes, exactly dia terbang tinggi. Tapi ada hal yang perlu kalian ketahui dulu, oke? Nah, dia terbang tinggi, tapi ini benar-benar baru. Gila guys, ini really under water. Nah, even kita tarik pun misalnya target untuk dia untuk breakout di sini ya. Di sini nih ya kan. Nah, ini dia benar-benar baru breakout nih ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, misalnya di sini nih ya. Kita tarik dari situ garisnya, it just breakout kayak gitu. Nah, kalau tarik Fibo-nya dari mana bang? Tarik Fibo ya mau nggak mau memang harus dari sini kayak gitu ya. Dan dia udah ngehit ke Fibo 0,7. Kalau seperti ini udah dipastikan dia pasti pergerakan minggu-minggu selanjutnya dia pasti akan liar kayak gitu. Kenapa? Karena udah ada mulai satu gebrakan jebret gitu ya yang memancing volumenya naik, sehingga untuk realistis target dan price action itu target aku dia bisa balik ke setengahnya dari harga damnya ini, meskipun dia nggak balik ke harga high-nya ya, tapi kemungkinan ke 0,025 itu masih possible. Jadi artinya kurang lebih bisa 100% lebih lagi dari harga sekarang. Wah, itu bang lumayan tinggi. Yes, exactly dia lumayan tinggi, tapi dia udah really in the bottom gitu. Jadi ada possible dia nggak bakal naik sampai jauh lagi, dan di sini itu target yang paling realistis di Fibo 1,6. Karena biasanya aku selalu pakai 1,6 Fibo itu ya. Dan itu sangat realistis target lah untuk dicapai kayak gitu, oke? Nah, memang untuk sekarang kalau kita lihat Simon ini udah naik lumayan lah ya. Nah, per hari ini aja dia udah naik kurang lebih sekitar 49%, hampir 50%. Jadi artinya kita harus tunggu dia koreksi dulu ya, kurang lebih dia balik ke sekitar angka 0,3 sekian. Nah, kita cek dulu ya 0,3 berapa kita nyeroknya nih. Possible di sini nih bukan 0,3, 0,01058. Possible nggak ke situ bang? Ada RBS, why not ya kan? Nah, selagi ini udah ke breakout ya, udah ke break secara volume dan chart, jadi ini possible dia akan melanjutkan kenaikannya kayak gitu ya. Nah, kemudian satu lagi yaitu adalah CAT, adalah FED ya, FED. Oke, kita cek lagi FED. Nah, FED ini cukup
cukup menggebrak lah minggu-minggu ini ya. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat ini volumenya ada lumayan oke, kayak gitu ya. Nah, bentar kita ubah di daily. Kita melihat sebenarnya kita melihat di sini tuh Fed itu masih underwater juga ya, persis dengan yang lain. Tapi secara kalau kita tarik secara breakout ya, dia belum breakout, yang artinya ada possible sedikit lagi pergerakannya ya. Ini udah mulai bullish lah ya kalau kita lihat secara structure-nya. Dia mulai untuk bullish yang memungkinkan dia bisa aja untuk melakukan breakout kayak gitu. Nah, satu-satunya yang belum breakout secara high time frame apalagi daily ini adalah Fed. Jadi possible untuk Fed ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, jadi kalau kita tarik sampai di bawah sini, dia lagi reject Fibo 0,2. Dan target aku untuk Fed tentu yang pertama, karena dia belum breakout, dia harus breakout terlebih dahulu. Nah, setelah dia breakout, dia possible harus pergi ke area ini ya. Nah, 1,2 sampai 1,5 lah. Itu udah realistis lah, realistis target lah ya. Kalau untuk Fed kita lihat nanti gambarnya seperti apa. Tapi yang jelas di sini dia belum breakout, dan kalau dia breakout ini possible dua target ini dapat dicapai dengan mudah. Jadi sekali lagi ini masih masuk zone accumulating ya, area akumulasinya masih oke banget, dan untuk targetnya di sekitar 127 sampai 1,5 dolar. Oke. Next, yang terakhir yaitu adalah kita harus tutup ini dulu. Yang terakhir adalah AVAX. Wah, kok AVAX Bang tumben-tumbennya, karena aku melihat sesuatu yang apa ya? Agak seru nih dari AVAX. Nah, selama beberapa saat terakhir AVAX ini udah cukup lama ya terlupakan atau forgotten gitu ya. Tapi dia mulai memiliki memiliki pola yang cantik gitu. Bukan breakout, kali ini adalah double bottom, yang mana bottomnya itu sangat-sangat perfectly hit, dan kedua double bottomnya itu terbentuk dengan sangat nyaris sempurna kayak gitu. Nah, kalau misalnya secara structure ini double bottom, ini bisa ya mendrive ini minimal dari sini nih, dengan ini sebagai neckline-nya, dan dia sampai sini. Nah, untuk neckline dia lagi retest di area neckline-nya. Jadi ada possible break or reject ya. Tapi kalau kita lihat dari volume dan candle-nya ini possible untuk breakout. Nah, untuk target terdekatnya ya udah nggak ada alasan lagi, karena dari sini juga sebenarnya bisa double bottom ya. Jadi kita pasang targetnya di hijau ini yang pertama. Possible dia akan ke harga 35, dan possible untuk target selanjutnya dia pasti akan ke target double bottomnya di sini, yaitu di sekitar area 44, dan nextnya ya kita anggap ini bonus Fibonya di sekitar harga 46 hampir 47. Nah, ini target realistis AVAX dari double bottomnya. Ya, aku belakangan ngelihat ya lumayan lah AVAX ini kayak ada volume. Nggak tahu newsnya apa ya, aku belum cek sih memang newsnya apa. Tapi kalau lihat dari secara price action, dia strongly cukup bullish dan udah mulai mau mencoba ngebreak daripada area neckline-nya ini. Nah, kalau area neckline-nya ini berhasil ke break, jadi artinya double bottomnya kita bisa bilang sukses dan valid, dan dia akan impulse wave naik ke atas dengan target ini sebagai minimalnya di sekitar harga 45 dolar. Oke, kira-kira kayak gitu aja guys ya. Jadi jangan lupa gunakan Binance, karena di Binance memberikan semua yang kalian butuhkan, dan trading di Binance ini sangat-sangat high liquidity. Jadi kalian nggak perlu harganya berbeda, spreadnya jauh atau apa segala macam, karena semuanya udah all in one di Binance. Kalian bisa staking, kalian bisa features, kalian bisa spot, everything kalian bisa lakukan di Binance. Jadi jangan lupa daftar Binance, gunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi, dan dapatkan bonus 20% kickback dari setiap perdagangan yang kalian lakukan. And see you in the next video. Ciao.